Baik, kita akan memasuki ibadah tutup peti. Mungkin keluarga silakan, kalau mau silakan bertanya. Kita siapkan hati pikiran kita mulai ibadah kita. Silakan. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah tutup peti. Kami informasikan tata ibadah yang sudah kita pegang masing-masing, supaya dibawa nanti akan kita pergunakan juga di tempat pemakaman. Kita memasuki saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 dan ayat 2. Dalam menghadapi saudara kami yang telah bercerai dari kami oleh karena kematian, kami dalam keadaan isak tangis, pikiran kami dalam keadaan gelap, serta penuh beban berat oleh penderitaan yang kami hadapi ini. Ya Allah Tuhan kami, lihat dan arahkanlah pandangan-Mu kepada kami, meteraikanlah kepada kami penghiburan yang sejati yang daripadamu, agar kami dimampukan untuk menerimanya dan iman percaya kami tetap tegar dalam kesusahan ini, serta kami memperoleh kekuatan untuk tetap bersandar kepadamu, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1 dan ayat 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hidupmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik Amangina yang berdiri, mungkin bukan kelelahan, silakan duduk. Ya, renungan daripada untuk keberangkatan Opu yang dikasihi oleh cucunya Inang dan 6 guru dari Ahmad dan pemain, dan tentunya juga mertua dari Kela dan Ur. Kita mengingat kematian dari Inang ini adalah sebagai janda dari pendeta Santer Napitupulu. Tadi disampaikan satu pendeta dari GKPA, satu angkatan, sama-sama melayani dulunya di HKBPA dulu namanya. Tapi entah bagaimana, rupanya update status ini penting di abad modern ini supaya database-nya terus dibaharui. Tapi ternyata update data itu rupanya ya ada human error-nya. Ternyata ada mengingatkan, kita buka tahun-tahun kronologi dari almanak GKPA itu, ternyata 17 Oktober tahun 1982, ketika itu mungkin saya masih kuliah di STT HKBP, sudah ada nama dari almarhum pendeta Santer Napitupulu di almanak GKPA dalam tahun kronologis. Tapi setelah kematian Inang ini, ya saya pun kaget sebagai, ya katakanlah walaupun usianya sudah mendekati pensiun, ya tapi kaget melihat data ini. Ternyata Inang ini adalah mantan daripada pendeta yang melayani gigi seperti disampaikan tadi. Ya itu enggak persoalan. Tapi renungan untuk keberangkatan atas kematian ini hendak mengingatkan kita, hari ini adalah Paskah hari kedua kebangkitan Yesus Kristus, kan begitu. Tapi kematian Inang ini hari Sabtu adalah ketika kita melewati Jumat Agung pada keadaan Sabtu sunyi. Keheningan itu mengantar kita juga untuk rela bahwa kebangkitan Yesus hendak menceritakan sesuatu yang disaksikan Inang ini tengah-tengah keluarga. Jadi update statusnya, data ini penting. Saya dengar tadi sudah ada dari keluarga yang sudah mendaftarkan diri jadi anggota jemaat GKPA, tapi hari Minggu depan katanya, atau minggu depan untuk di warta jemaatkan. Jadi ini suatu sukacita juga, sehingga tidak terputus hubungan silaturahmi pelayanan almarhum pendeta Santer Napitupulu. Parahnya udah sepak tadi saya dengar ya. Kemudian Inang ini mengingatkan semua keturunannya yang 21 disampaikan tadi. Itu ulang Sarmatua ini hendak mengatakan begini, ada Dogugari sini Haton di Mula Jadi, si Parehon Ganupari Manupak Mula Jadi. Itu mungkin kekuatan kita sebagai yang dibangun di atas dasar putra Batak, anak diraja, nama orang diraja, atau Sorima dan Amar Mulia, kan begitu. Jadi untuk itu mau dirubah. Ada Tugari Nyopu, Hata di Batama Tupahopu, di Pareak di Toma-Toma Jawa. Nampak di Batama pasu-pasu. Kalau itu baru Batak lah itu kan. Tapi sekarang melalui kematian ini tidak mendengar renungan ini, sini dengan guru-guru silam lah kayak toba. So tu ngarong marubut umut, om matanda madumro kami ala angkola membuat mata di Batak. Amin. Itu yang pertama. Kita bacalah yang kedua firman Tuhan. Renungan bagi kita sekarang Amsal 13 ayat 6, 9 dan ayat 22b. Begini isi firman Tuhan. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Terang orang benar memperoleh kegemilangan, sedangkan pelita orang fasik padam.
Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Dan disitulah kita merenungkan untuk memberangkatkan kematian almarhumah ini, orang tua yang kita kasih. Saya akan mulai renungan ini bagi kita semuanya, tentunya yang masih dalam duka. Tapi ulang sarmat wai bahasa mengenai samping kondoi pembangunan mah ditortorkan di simbolon tur yang bisa basi rohot daripada tangis mau menortor tortori nakit. Termasuk tadi saya perhatikan waktu yang terakhir itu dondonan tua itu kan luar biasa itu, jagar-jagar nepe nakit luar biasa yang menjunjungnya itu. Siapa yang bisa seperti itu ya? Bohami bawon barangkali di pihak bisa menjunjungi terdebui. Tapi ini bisa bertahan, supaya bertahan dan supaya cita kita dalam kebangkitan Yesus. Yang kedua, ternyata kebenaran firman Tuhan yang diberitakan oleh Amsal ini memberitahukan orang berhikmat itu betul-betul kuat dan menjaga kesalehannya untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Kalau di jalan dunia bisa terbalik, apa itu? Kesalahan selama ini jika dibenarkan, kesalahan itu bisa menjadi kebenaran. Tapi kebenaran Tuhan ya dan amin. Makanya dikatakan firman Tuhan, katakanlah ya apabila ya, dan katakan tidak apabila tidak. Dan di luarnya itu berasal dari si jahat. Kan itu. Jadi kalau orang saleh di sini pasti berjalan menjaga jalan Tuhan itu untuk menjadi bahagian kasih karunia yang mendatangkan kebahagiaan. Jadi nggak usah ragu-ragu. Walaupun dalam Sabtu Sunyi meninggalnya, tapi hari Minggu kebangkitannya, hari kedua kita hendak sama-sama manortori tadi dalam Pulau Sormatua. Dengan sukacita kita mengantar ke tempatnya yang terakhir. Yang ketiga, tentunya ada yang saling bertolak belakang. Itu hebatnya hikmat dari Salomo ini. Kalau pada waktu itu disebut para penghikmat yang paling tinggi ini adalah Kohelet, orang bijak yang tidak tertandingi, kecuali Tuhanlah jawaban segala-galanya yang bisa menaklukkan kebijakan mereka. Yang bersebab akibat itu dikatakan kefasikan mencelakakan orang berdosa. Gak ada kita yang tidak berdosa. Tapi kan kita gak celaka. Dosa adalah maut, tetapi kasih karunia menyelamatkan. Karena itu inilah tanda kita mau hidup dalam suasana yang baru. Kalau dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah tiba. Ini yang baru. Hilang datanya, tapi harus juga melalui temannya, ale-alenya tadi harus datang dan mengingatkan GKP juga melayani ini. Itu aminnya yang ketiga. Yang terakhir, supaya jangan terlalu panjang nanti renungan ini. Yang terakhir adalah disebutkan tadi, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Wah ini, warisan apa yang mau ditinggalkan? Harta yang banyak kah? Pangkat yang tinggi kah? Jabatan yang hebat kah? Kekuatan yang tralala dan lain sebagainya kah? Itu nggak ada artinya semua kalau tidak kita lihat terang orang benar bercahaya gemilang. Jadi sebagai orang yang sudah melakukan pasangan kondisi matuannya dalam hidup, kematiannya juga begitu berharga supaya tidak ada teguran seperti teguran Yesus kepada orang-orang Farisi dan Sadusi itu kan, biarlah yang mati itu menanam orang mati mereka. Bagaimana itu? Itu artinya ada budaya orang nggak menghormati orang tuanya. Padahal Tona Palimahoni kita nyanyikan kan, Wi modoina imahatani patipa limahoni. Itu berniang tanda kita hormat kepada orang tua dan kita mau membuat yang terbaik pada hari terakhir. Makanya dalam Pengkhotbah dikatakan adalah lebih baik mengingat hari kematian daripada hari kelahiran. Yang terjadi hari lahir yang hebat, selamat ulang tahun, kan begitu. Begitu juga iman Kristen belakangan ini. Puncak iman Kristen adalah Paskah kebangkitan Yesus.
tapi kelahirannya yang dimeriahkan, kan begitu. Jadi supaya tidak ada anak kandung, anak tiri, karena kita sudah umat tebusan Tuhan. Di sini pelita orang fasik itu akan padam, terang orang benar itu akan bercahaya gemilang. Itulah yang diharapkan, warisan yang disampaikan, inang yang kita kasihi, opung yang kita kasihi, mertua yang kita kasihi, dan dainang nama leluhur kita. Disitulah kita mau melihat bahwa Tuhan bercerita dalam Paskah ini sesuatu buat keturunannya. Kita juga sedang Paskah untuk kehidupan yang baru. Itulah yang mau disampaikan pesan daripada kematian kita ini. Kematian Kristus dia gabungkan dengan mengingat memori itu, supaya kita juga saleh dan taat kepada agama yang diwariskan kita ini. Itulah juga mengingatkan kebangkitan Kristus adalah untuk keselamatan kita. Hiduplah kita dalam iman kebenaran yang benar, karena yang benar adalah Yesus yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Bahkan ditandas buktikan bahwa Yesus adalah kehidupan, sedangkan kematian adalah untung bagi kita. Bersyukurlah kita kebangkitan Yesus dan kematian ini menjadi berkat damai sejahtera. Itulah keuntungan buat semuanya, kehidupan yang ditinggalkan, dan buat kita semua menjadi penghiburan untuk kekuatan menjalani hari-hari hidup kita sebagai orang yang sudah ditebus dosanya, sehingga kita layak untuk hidup sebagai Allah pemilik hidup kita. Sekali lagi saya tutup renungan ini dalam Roma 14 ayat 7 sampai 8. Tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri, tetapi kita mati untuk Tuhan. Tidak ada yang hidup untuk dirinya sendiri, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Hidup atau mati, kita milik Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kekuatan-Mu tiada taranya, yang awal dan yang akhir. Tuhan telah memberikan keselamatan dan keampunan dosa bagi kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan meneguhkan iman percaya kami dan pengharapan kami pada saat kami dalam keadaan duka oleh karena kematian ini. Kuatkanlah kami demi pembaharuan hati kami, demi menggapai kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan, agar kami tetap bersama Engkau, baik pada saat kami hidup ataupun setelah kami meninggal kelak. Arahkanlah mata-Mu ya Tuhan kepada saudara kami ini yang dalam keadaan duka, dan juga seluruh kerabat keluarga yang ditinggalkan. Teguhkanlah hati mereka untuk senantiasa bersandar padamu. Hiburlah hati mereka dan berilah sukacita bagi mereka untuk selalu mengingat berita sukacita dan anugerah yang daripadamu telah memenangkan semua kami umat kepunyaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Petugas peti tolong tutupnya. Belum ditutup. Udah 3/4 ya. Nanti ini terus kembali ya. Nanti jam.
Baik, silakan duduk Imam. Nanti ada waktu untuk melihat yang terakhir kali. Kita kembali mengangkat pujian dari nomor 331 ayat 1 sampai 2. Di surga kasonangan ini. Tempat perhentian sementara, tidak ada yang kekal, tetapi kita berjalan menuju surga, tempat yang abadi selama-lamanya. Mari kita serahkan inang ini, kita merenungkan. Ya Tuhan Allah, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan saudara kami yang telah meninggalkan kami semuanya. Tuhanlah yang menjaga Nurilla Lydia Siregar ini dari masuknya sampai keluarnya, sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi, saat bernyanyi itu berikanlah kesempatan yang terakhir untuk melihat, tapi jangan lagi untuk ditaati, disentuh dan lain sebagainya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 388 ayat 1 dan seterusnya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teguh kasih-Nya aku bahagia. Kami
kita sudah Petugas, marilah kita dengan ikhlas tulus untuk membawa ke tempat perhentian daripada yang kita kasihi. Banyak dia ya mak, saya masih paidaan loh. Nampaknya masih lumun rohan. Sambil kita menutup, sambil naik ke saya masih paidaan. Ya, cukup. Ya, mari. ya kita ikhlaskan lah, kita ikhlaskan. Saya cinta kita, saudara saya keluarga, Tuhan sudah lebih mengasihi daripada kita sudah ditinggalkan. Dengan tulus ikhlas mari kita antar dia untuk ke tempatnya yang terakhir. Mohon kepada kita semua tata ibadahnya supaya dibawa ke pemakaman.